Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, khususnya di siang Jumat hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita berkesempatan dalam keadaan sehat walafiat mendatangi masjid yang indah ini di dalam rangka menunaikan salat Jumat kita secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga konsistensi kita, istiqamah kita di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara konsisten dan istiqamah. Kita juga tak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Rasulullah yang mampu mencontoh, meneladani Rasulullah di dalam menjalani kehidupan kita ini untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jumat-Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad silam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa suatu saat nanti, suatu ketika nanti di akhir zaman, dan mungkin telah terjadi sekarang ini, akan terjadi sebuah problematika hidup yang merupakan pengulangan apa yang beliau alami ketika beliau terlahir menjadi seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala.
salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini di akhir zaman ini adalah terjadinya krisis akhlak, krisis moral, krisis etika di kalangan umat. Apa indikatornya? Apa tanda-tandanya yang kita bisa saksikan? Saat ini di tengah-tengah kehidupan kita sedang terjadi krisis keteladanan. Sulit rasanya kita hari ini menemukan sosok pemimpin tokoh yang pantas dan layak rasanya kita contoh, kita ikuti, kita teladani, kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Mengapa terjadi hal semacam itu? Ternyata kata kuncinya adalah saat ini sedang terjadi krisis keteladanan. Mengapa demikian? Orang bisa diteladani, pantas dicontoh kalau mereka memiliki kepribadian yang mulia, memiliki akhlakul karimah, memiliki integritas yang tinggi. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala diapresiasi di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar senantiasa berada di atas rel akhlak yang sangat mulia. Ini sebuah pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan penghormatan dan apresiasi yang sangat tinggi lantaran Rasulullah memiliki akhlak yang sangat luhur dan mulia. Ini yang terjadi hari ini. Sulit rasanya kita mencontoh seseorang, seorang teladan, seorang pemimpin, kalau apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itu yang terjadi hari ini. Mungkin di pagi hari berkata A, di sore hari berkata C, dan yang dia lakukan mungkin F. Artinya tidak ada konsistensi, tidak ada kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Ini menjadikan umat semakin bingung. Siapa lagi yang mau dicontoh? Siapa lagi yang mau diteladani, yang didengarkan nasihat-nasihatnya? Kalau dia sendiri tidak mampu mensinergikan antara ucapan dan tindakan. Rasulullah SAW menjadi contoh teladan yang paling ideal. Apa sebabnya? Karena beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas yang sangat kuat. Apa yang beliau yakini sebagai sebuah kebenaran, itulah yang beliau katakan sebagai sesuatu yang benar. Dan apa yang beliau katakan yang benar, itu jugalah yang beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat-jemaat yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita apa sesungguhnya tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini. Salah satunya adalah di dalam rangka membenahi, memperbaiki akhlak umat manusia yang ketika beliau diutus sedang terjadi seperti apa yang kita hadapi hari ini. Terjadi kebobrokan akhlak, terjadi dekadensi moral yang sangat parah. Ternyata itu juga yang kita hadapi di era-era akhir zaman sekarang ini. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak
mengutus engkau ya Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir kecuali supaya menjadi rahmat sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, terutama alam yang bernama umat manusia. Allah mengutus Muhammad adalah bukti kasih sayang Allah, bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki karakter akhlak umat manusia, kita ini semua. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali kita wajib mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaat yang berbahagia, pertanyaannya, apakah semua umat Islam yang mengaku muslim mampu mencontoh Rasulullah? Tentu saja tidak. Allah mengatakan bahwa jika kalian ingin mencontoh Rasulullah, kita ini semua wajib memiliki 3 syarat mutlak. Apa syaratnya? Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ada 3 hal yang mesti kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama, yarjullah, kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap dan berharap, selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah darinya. Kita tidak boleh lupa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah wal yaumal akhir. Kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang mementingkan, mengutamakan keselamatan akhiratnya. Banyak di antara umat Islam mungkin karena kesibukannya, terlalu sibuk mengurus dunianya, kadang-kadang dia lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Semua yang hidup pastilah akan menuju akhirat, dan akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang seharusnya kita tuju semua. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan di sini, apapun yang kita ucapkan di dunia ini, harus senantiasa diperhitungkan, dipertimbangkan masa-masa apakah berdampak positif atau negatif terhadap kehidupan kita di akhirat nanti. Sehingga dan demikian segala sesuatunya kita pertimbangkan dengan baik-baik sebelum kita ucapkan dan sebelum kita lakukan di atas dunia ini. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin senantiasa menjadi pengikut yang mampu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus memiliki syarat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam artian yang pertama, berzikir dengan hati kita. Kita tidak boleh lupa Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Orang berbuat dosa, mengapa? Pada saat dia berbuat dosa, pastilah ketika itu dia sedang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan lupai puanna, sehingga dia berani melanggar, berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pastilah ketika itu dia sedang lupa
Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu tujuan kita beribadah, mendirikan salat, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang mampu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, senantiasa kita berzikir dengan lidah kita. Kita ucapkan ucapan-ucapan yang baik, kalimatun thayyibah. Kita berzikir sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apa tujuan zikir itu? Agar senantiasa kita ingat dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita berzikir dengan perbuatan kita. Perbuatan sangat penting. Perbuatan harus mencerminkan keyakinan hati dan ucapan kita. Jangan sampai hati kita berzikir, lidah kita berzikir, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai seorang yang berzikir dengan hati dan lidahnya. Itulah hal-hal yang penting kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan sejati. Mengakhiri khutbah kita hari ini, ada baiknya kita kembali mengingat salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Senantiasalah kalian umatku ini berlaku jujur. Senantiasalah jujur dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya kejujuran itu pasti akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu insya Allah akan mendorong kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kata beliau, wa iyyakum wal kadhibah, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hindarilah kalian segala bentuk kebohongan, kepalsuan, karena sesungguhnya kebohongan dan kepalsuan itu pasti mendatangkan beraneka ragam kejahatan dan ketidakbaikan. Dan sesungguhnya kejahatan itu pasti dan pasti akan menyeret kita memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa lakum dzikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatul nas alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.